seorang suami. Tolong para suami, kalau Anda merasa suami, ketahuilah. Yang Anda dengar tadi pertanyaan tentang seorang laki-laki yang dia sakit mental, sakit akal. Jangan seperti dia. Yang pertama, tidak mencukupi nafkah, dibantu oleh mertuanya. Malah memusuhi. Bukankah ini sebuah kebodohan? Minta maaf, kek? Lembut akhlak, kek? Memang ada model-model manusia semacam itu ada. Model manusia tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Dan itu hidupnya akan susah selamanya. Dan kenapa kok rizkinya sempit? Karena orang nggak senang bergaul dengan dia. Maka ke bekerja pun orang nggak mau dengan dia. Belum lagi di hadapan Allah, dia adalah sangat besar kesalahannya. Dia numpang di orang tuanya. Yang mencukupi adalah mertuanya. Malah musuh orang tuanya. Kemudian ada lagi, dan ada hubungannya dengan sifatnya. Sifatnya memang sifat sombong dia. Di saat diingatkan merasa dipojokkan. Lalu mengingatkan, istrinya barangkali mengingatkan dengan cara yang baik. Abang jangan memusuhi, malah dipojokkan. Bagaimana? Ini termasuk yang sering kami sampaikan. Ada beberapa model manusia yang susah dibenahi dalam dirinya. Kecuali dia sadar. Siapa? Nggak pernah koreksi diri. Selalu merasa bahwa dia paling benar. Nyalahkan orang lain. Seperti model laki-laki tersebut. Kalau Anda model laki-laki tersebut, hai hamba Allah, sadar. Anda akan merugikan kehidupan anak-anak Anda. Tidak seperti itu. Mungkin seorang laki-laki adalah mencari nafkah sudah serius tapi gagal. Tidak menghasilkan keuntungan. Itu mungkin sekali. Tapi akhlak kan nggak boleh gagal. Akhlak yang lembut kan nggak boleh gagal. Urusan ekonomi ya. Apalagi mertua ikut membantu. Mestinya hormat dong. Memang begitulah model manusia yang sakit mentalnya. Bisa jadi dia adalah orang gila. Ini harus ada penghargaan dong pada mertua. Hidup yang baik. Lah istrinya ingin mencoba mengingatkan, dibilang katanya memojokkan dia. Kapan bisa benar manusia seperti itu? Hai hamba Allah. Sadarlah kalau Anda orang semacam itu, lihat. Apakah hidup semacam itu? Merasa dipojokkan. Kok gampang tersinggung banget merasa dipojokkan? Jelas yang membenci misalnya. Kalau betul ini cerita dari sang istri. Kalau sang istri sepertinya dalam hal ini, dalam pertanyaan yang pertama adil dia. Satu adalah mertuanya, satu adalah ibunya, keluarganya, yang satu adalah suaminya. Sepertinya ingin mendamaikan antara suami dengan bapak ibunya. Jadi ini istri yang pertama itu bertanya adil dia. Dan bisa dipercaya dalam hal ini. Karena suaminya bukan musuhnya. Kalau musuhnya sudah minta cerai dari dulu dia. Nah dia masih sayang menyayangi suaminya. Berarti yang nggak benar betul suaminya. Bisa terlihat yang nggak benar adalah suaminya. Suami dungu seperti itu. Sudah tidak memberi nafkah, numpang di mertua, musuhi mertua. Apa yang bisa diharap dari laki-laki itu? Akhlaknya di mana? Oke, ekonomi gagal, ya, tapi akhlak tidak boleh gagal. Yang kedua, sama. Istri yang mencari nafkah, tapi malah sang suami mencaci maki. Suka marah-marah ngolok. Sama. Dia gila. Kebodohan. Banyak seorang wanita mencukupi nafkah kepada suaminya, ada banyak. Dan memang bagi seorang wanita di saat memberikan nafkah kepada suaminya yang tidak mampu, tidak bisa bekerja, tentunya harus meningkatkan ketawaduan dengan bahasa lembut, penuh kasih. Jangan sampai ada kesan merendahkan sang suami. Sebab suamimu adalah tetap imammu, wahai wanita yang sukses, wanita karir yang sukses. Dan kami selalu ingatkan pada wanita karir. Syarat menjadi wanita karir ada 5. Yang paling terakhir Buya sebutkan adalah, kami sebutkan bahasanya tidak boleh menjadi sombong kepada suami. Artinya di saat Anda memberikan pada suami Anda tentunya dengan penuh penghormatan, tawadhu. Jangan sampai memicu ketidaknyamanan bagi sang suami. Sehingga suami minder, suami ini menjadi tidak enak hidupnya. Tapi sebagai seorang suami, lihat, harus memberikan kompensasi. Balasannya apa? Ya minta maaf kek, dan seterusnya, penghormatan dan seterusnya. Malah mencaci maki, ini model laki-laki model apa? Itu mungkin yang salah tetap sang istri. Nemunya di mana laki-laki kayak begitu tuh? Di Facebook kali? Atau di mana kek? Asal tidak dilihat dulu keluarganya kayak apa. Hanya kenal rayuan di media sosial langsung diterima. Bisa jadi seperti itu. Jangan salahkan orang lain juga, salahkan diri Anda. Kenapa Anda memilih dia? Nah itu laki-laki tidak terhormat semacam itu. Sama wanita yang memberi, tapi dengan kalau wanita mencaci maki juga tidak hormat. Karena dalam kisah ini yang tidak terhormat adalah laki-laki. Kalau memang pada zaman Nabi ada kok seorang laki-laki yang tidak mampu bekerja, atau bekerja dia suka bangkrut, tapi dicukupi oleh istri. Tapi penghormatan ada, sang istri yang menghormati suaminya, sang suami menghormati istri. Itulah keindahan hidup rumah tangga. Rizki nggak penting dari siapapun jatangnya. Bisa dari tangan suami, bisa dari tangan istri. Yang penting nyampe kepada keluarga kita. Indah.
Tinggal kalau dari tangan suami, tentunya suami memberikan pada istri dengan semestinya, dengan cara yang baik. Kalau melalui tangan istri, istri beri dengan cara baik, indah semuanya. Yang penting kan tercukupi. Bisa jadi tidak dari tangan suami, tidak dari tangan istri. Dari mana? Dari tangan mertua. Bisa jadi seperti itu. Akan tapi keindahan harus ada. Caci maki. Ini model apa semacam itu? Tapi ingat, omongan kami tidak ada gunanya bagi orang yang congkak dan sombong. Kalau dia nasihati, nyalahkan orang lain. Tidak mau belajar untuk dirinya sendiri. Tolong ya. Wahai para suami, Anda suami-suami ahli surga yang dengar suara ini. Lembutlah Anda dengan pasanganmu. Kalau Anda termasuk orang yang dapat lapang rizki, maka berikan rizkimu kepada istrimu dengan cara hormat dan cara menyayangi. Dan jika ternyata dirimu adalah termasuk kurang, ingat, jangan ongkang-ongkang. Ibadah, ngaji, tapi tidak mau bekerja. Anda zalim. Kalau ternyata Anda sudah bekerja serius, ngaji, bekerja serius, oke, menghadiri tempat-tempat mulia. Selagi Anda sudah bekerja serius, kok ternyata nanti tidak mendapatkan hasil, Anda tidak dosa. Yang penting ada serius bekerja. Yang nggak boleh hanya ongkang-ongkang. Sudah begitu marah-marah sama istri, na'udzubillah. Semoga Anda ini pria-pria ahli surga semuanya. Dan wanita-wanita Anda juga wanita ahli surga. Sehingga hidup Anda di dunia indah ya. Rizki melalui siapa saja. Yang penting nyampe pada keluarga Anda. Dan setelah itu indah di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab.